Wanita itu melompat ke dalam jurang. Culan dengan cepat berlari menyelamatkannya. Namun tiba-tiba wanita itu seketika muncul dan melompat dengan cepat masuk ke dalam pintu gua gunung tersebut. Pendeta itu berkata lokasi pertandingan ada di gunung seberang itu. Semuanya silakan. Lalu kemudian pendeta itu perlahan berjalan menaiki rantai besi yang menghubungkan tempat itu dengan gunung seberang tempat lokasi pertandingan berlangsung. Culan nampak bingung mengapa pendeta dapat dengan mudah berjalan di atas rantai tersebut. Dan tak lama kemudian ia pun sampai ke gunung itu. Culan menoleh ke belakang. Terlihat satu keluarga yang ingin menonton pertandingan itu mau ikut menyeberang. Sang ayah berputar lalu dengan keras melemparkan anaknya hingga membuat anaknya itu terbang melayang. Namun bukannya takut, anak itu malah menikmati dan akhirnya tepat mendarat ke pintu gua gunung tersebut. Sang ayah melompat, kemudian istrinya menyusul dari belakang dan menginjak kepalanya dengan keras. Si ibu sampai di mulut gua dan berkata, itu akibatnya jika kau berani memainkan putri kita seperti cakram besi. Terlihat Culan bingung mengapa mereka bisa melakukan semua itu. Lalu Bobo mengajak Culan untuk menyeberang. Namun Culan menahan tangan Bobo karena takut akan terjatuh. Bobo menarik tangan Culan dengan keras sehingga Culan pun terlempar dan jatuh ke bawah sembari berteriak histeris. Namun tiba-tiba Culan berada di bawah rantai besi dengan rasa penuh ketakutan. Lalu tiba-tiba dari belakang Bobo seorang menyeberang dengan bergantung pada burung menabraknya hingga membuat Bobo terjatuh. Namun seorang pemuda berambut merah datang mendekatinya dan dengan cepat memegang bahunya dan melemparkannya hingga Bobo terlempar tepat ke mulut gua. Dan kini tersisa Culan yang masih bergelantungan di tengah jurang. Ia pun perlahan merangkak menyusuri rantai itu dengan tekad yang begitu kuat. Akhirnya Culan sampai ke seberang dan masuk ke mulut gua. Bobo berkata, apakah kau masih bisa berdiri? Nampak Culan berjalan dengan kaki yang gemetaran.